Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bab baru, yaitu segi banyak. Apa itu segi banyak? Nah, sebelum kita masuk mengenai segi banyak dan pengertiannya, ini ada penjelasan mengenai kurva dan macam-macamnya. Jadi kurva itu ada 3 macam. Yang pertama itu kurva terbuka. Kurva terbuka itu merupakan jenis kurva yang ujung-ujungnya tidak bertemu. Contohnya seperti ini. Nah, ini 3 gambar ini merupakan contoh dari kurva terbuka. Tahu dari mana ini merupakan kurva terbuka? Nah, bisa dilihat di sini, ini ujung-ujungnya ini tidak bertemu. Ujung-ujungnya tidak bertemu. Jadi, ini ada yang tidak bertemu. Nah, nih, ujung-ujungnya tidak bertemu. Maka, jika ada gambar kurva seperti ini, maka gambar kurva ini masuk ke dalam jenis kurva terbuka. Lalu yang kedua ada kurva tertutup sederhana. Nah, apa itu kurva tertutup sederhana? Kalau tadi kan terbuka, kalau tertutup maka ujung-ujungnya itu bertemu atau menutup. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, jadi ini ujung-ujungnya saling bertemu. Jadi tidak ada yang tidak bertemu. Jadi semua bertemu ujung-ujungnya. Gitu. Jadi tidak ada yang terbuka. Kalau tadi kan terbuka. Kalau ini tertutup sederhana. Nah, yang terakhir itu kurva tertutup tidak sederhana. Bedanya dengan kurva yang sederhana itu kalau yang tidak sederhana itu ada perpotongan, ada titik potongnya. Jadi dia sama-sama tertutup, tapi ada titik potongnya. Ini ada titik potongnya di sini, yang ini ada titik potongnya di sini. Gitu. Jadi kalau dia ada titik potong atau ada perpotongan di dalam kurva tertutup, maka itu termasuk ke dalam kurva tertutup tidak sederhana. Nah, apa hubungannya kurva ini dengan segi banyak? Nah, karena segi banyak itu pengertiannya adalah kurva tertutup sederhana yang dibentuk dari garis-garis lurus. Jadi segi banyak atau poligon itu bahasa matematikanya adalah kurva tertutup sederhana. Jadi kurva tertutup sederhana, tapi yang dibentuk dari garis-garis lurus. Jadi hanya garis-garis lurus saja. Kalau ada yang melengkung-melengkung, itu tidak termasuk ke dalam segi banyak. Seperti itu. Nah, berdasarkan sifat sisi dan sudutnya, segi banyak itu dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama, segi banyak beraturan. Nah, sesuai namanya, kalau sesuatu yang beraturan, maka sisinya akan sama panjang dan sudut-sudutnya akan sama besar. Contohnya seperti ini. Jadi sisi-sisinya ini akan sama panjang dan sudut-sudut di dalamnya ini akan sama besar. Ini yang bentuknya beraturan. Ada pentagon, heksagon, dan heptagon. Jadi ini contoh doang ya, contohnya. Lalu yang kedua itu adalah segi banyak tidak beraturan. Sesuai dengan namanya juga, jadi dia itu sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya juga tidak sama besar. Contohnya seperti ini. Jadi sisi-sisinya ada yang pendek, ada yang panjang sendiri. Nah, ini kan sisi-sisinya tidak sama panjang. Dan sudut-sudutnya juga tidak sama besar. Maka bentuk segi banyak yang seperti ini termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Seperti itu.
Nah, di sini kan sama-sama pentagon, heksagon, dan heptagon. Tapi kok bisa beda nih? Ada yang segi banyak, ada yang termasuk ke dalam segi banyak beraturan, dan ada juga yang termasuk dalam segi banyak tidak beraturan. Kenapa? Karena segi banyak itu ada banyak macamnya. Berikut adalah macam-macam segi banyak. Yang pertama ada segitiga, segi tiga. Jadi segitiga ada sisinya, banyak sisinya ada 3. Dan ini segi 4. Ini banyak sisinya ada 4. Atau kita biasanya ini kita sebutnya apa? Segi 4. Atau kotak ya. Ya, persegi. Bisa juga dibilang persegi. Nah, ini kan ada dua gambar. Gambar yang ini itu merupakan termasuk ke dalam segi banyak beraturan. Sedangkan yang ini itu termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Seperti itu. Jadi yang ini beraturan, yang ini tidak beraturan. Lalu ada segi 5. Segi 5 bahasa matematikanya itu pentagon. Sedangkan segi 6 nama lainnya adalah heksagon. Jadi penta itu 5, gon itu segi. Heksa itu 6, gon juga segi. Jadi pentagon segi 5, heksagon segi 6. Sesuai dengan namanya, segi 5 berarti banyak sisinya ada 5. Dan segi 6 banyak sisinya ada 6. Benar nggak nih? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Ini juga ada 6 sisinya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? Nah, seperti tadi ada dua macam segi banyak. Yang pertama yang beraturan bentuknya. Dan ada juga yang bentuknya tidak beraturan. Yang ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada segi 7 atau heptagon dan segi 8 atau oktagon. Sesuai dengan namanya, segi 7 ada sisinya ada 7 dan segi 8 sisinya ada 8. Jadi bisa dihitung sendiri nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan? Nah, ini juga ada 7 sisinya, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar kan? Tapi yang ini bentuknya tidak beraturan, yang ini bentuknya beraturan. Itu bedanya. Ini juga kalau dihitung ada 8 sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 sisinya. Di mana yang ini? Yang ini itu beraturan, dan yang ini yang tidak beraturan. Kelihatan ya kalau ini bedanya. Kalau yang beraturan rapi, kalau yang tidak beraturan ya bentuknya juga tidak beraturan. Lalu yang selanjutnya ada segi 9 atau nonagon dan segi 10 atau dekagon. Segi 9 banyak sisinya ada 9 dan segi 10 banyak sisinya ada 10. Yang ini dia beraturan dan yang satunya lagi itu tidak beraturan. Mudah kan bedainnya? Nah, sampai sini bagaimana? Sudah bisa membedakan segi banyak dan kurva. Nah, sesuai dengan pengertiannya, tadi itu dia dibentuk dari garis-garis lurus. Maka, nah kalau kurvanya seperti ini kan garisnya melengkung. Apakah ini termasuk segi banyak? Tidak ya, jadi kalau dia garisnya tidak lurus, maka tidak termasuk segi banyak. Nah, kalau yang ini juga ini segi banyak atau bukan?
ini ada yang lurus, tapi ada juga yang melengkung. Karena ada garis yang melengkungnya, maka bentuk kurva yang ini, kurva tertutup ini bukan termasuk segi banyak. Jadi di antara 3 kurva contoh kurva tertutup sederhana, hanya yang di tengah yang termasuk segi banyak. Sedangkan yang kiri dan yang kanan ini tidak termasuk segi banyak karena dibentuk dari garis yang melengkung, bukan garis yang lurus gitu. Jadi itu juga penting ya. Yang ini juga, ini termasuk segi banyak nggak? Tidak, karena ini kurva tertutup tidak sederhana. Jadi tadi pengertiannya itu hanya pada kurva tertutup sederhana saja. Jadi kalau selain kurva tertutup sederhana dan kalau dia tidak garis-garis lurus, maka bukan termasuk segi banyak. Seperti itu. Jadi bisa bedain ya. Baik. Sekarang kita masuk ke oh bukan ini. Kita Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tugasnya. Jadi coba dibuka bukunya halaman 94. Jadi dibuka bukunya halaman 94. Yang kalian kerjakan itu hanya nomor 2-nya ya, nomor 2. Jadi nomor 2 itu kalian mengelompokkan gambar-gambar yang ada di nomor 1. Itu kan di nomor 1 kan ada gambar-gambar tuh. Nah, kalian kelompokkan yang mana kurva terbuka, yang mana kurva tertutup. Jadi kalian gambar di kotak yang ada di soal nomor 2. Seperti itu. Jadi yang dikerjain hanya nomor 2-nya saja. Tapi gambarnya dilihat di nomor 1. Paham? Nah, sedangkan yang halaman 97, coba dibuka bukunya halaman 97. Nah, itu kalian gambar ya, gambar kurva-kurvanya di buku tulis kalian masing-masing, lalu disilang yang mana yang merupakan segi banyak, yang mana yang disilang itu yang merupakan segi banyak ya. Jangan sampai terkecoh dengan soalnya. Tapi harus digambar ya. Kalau tidak digambar, nanti Ibu nggak nilai, karena harus digambar. Ini juga masuk ke dalam nilai keterampilan. Jadi mau lihat gimana kalian gambarnya rapi atau enggak. Seperti itu. Baik, sekian video pembelajaran ini. Semoga penjelasannya cukup jelas. Tapi jika memang masih bingung, boleh tanya Ibu langsung. Sampai bertemu pada video selanjutnya.